Shalom jemaat sekalian dikasih Tuhan. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga dari doa 10 hari. Kita akan membahas ucapan berbahagia dalam kitab Wahyu nomor yang ketiga. Dan mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Sebentar kami akan bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, dan berdoa Bapa. Engkau yang pimpin doa 10 hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memulai doa 10 hari ini dengan satu pujian, yaitu KPPK nomor 6, Hosana, Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, Hosana, masuklah. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tahtanya, puji haleluya. Pujian yang indah, Hosana, puji Tuhan, membuka persekutuan kita atau persekutuan doa 10 hari kita pada hari yang ketiga kali ini. Mari jemaat sekalian kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-15. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji Engkau, dan sebentar kami juga akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa, Engkau yang pimpin setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca secara bersama-sama satu ayat saja, yaitu dari Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat sekalian, bagian yang ketiga daripada ucapan bahagia dalam kitab Wahyu menjelaskan kepada kita dua hal, yaitu berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya.
Ini adalah suatu peringatan yang keras bagi setiap orang percaya yang waktu itu sedang membacanya, dan juga merupakan suatu ucapan yang menghibur juga karena dikatakan berbahagialah. Di sini kita bisa melihat bahwa sungguhnya Allah, kalau kita lihat di sini, ini ada tanda petik merupakan ucapan daripada Tuhan Yesus sendiri secara langsung yang dituliskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Tuhan Yesus mengatakan supaya setiap orang percaya yang akan menjadi berbahagia adalah mereka yang hidupnya berjaga-jaga. Ini sangat konsisten dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil sampai pada akhir daripada Alkitab kita, kitab Wahyu, di mana orang percaya dituntut untuk berjaga-jaga karena memang hari Tuhan seperti pencuri. Artinya setiap orang percaya dituntut untuk selalu memprioritaskan yang paling penting dan yang utama, yaitu hidup untuk Allah dan untuk kedatangannya kali yang kedua. Jemaat sekalian kasih Tuhan, itu adalah arti daripada berjaga-jaga. Lalu untuk bagian yang kedua adalah memperhatikan pakaiannya. Ini sebenarnya menjelaskan bagaimana setiap orang percaya perlu menjaga kelakuannya dengan kelakuan yang benar, seperti orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang tahu tujuannya, yang mengenakan pakaian kebenaran, di mana Kristus telah memberikan semuanya itu kepada mereka. Kalau kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13, saya akan membacakannya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di sini benar-benar sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada setiap orang percaya, di tengah segala kondisi apapun, di tengah segala keburukan apapun situasinya, tetap hidup hanya untuk Allah dan melakukan yang benar di hadapan Allah. Jangan sampai engkau seperti orang yang tidak mengenakan pakaian dan berjalan pada siang hari di tengah kerumunan orang, sehingga kita akan seperti orang yang malu, bukan? Yang sangat malu, bahkan sangat memalukan, karena kemaluan terlihat kemana-mana. Sebagai orang dewasa, bahkan anak kecil pun malu kalau dia tidak mengenakan baju. Ini yang ingin disampaikan, suatu metafora, suatu perumpamaan, bahasa kiasan yang benar-benar mengingatkan setiap kita orang percaya untuk menjaga tingkah laku kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah memiliki Roh Kudus, yang harusnya berbuah dan menunjukkan perbuatan yang benar dalam segala situasi apapun, di mana artinya kita berjaga-jaga dan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus, karena hidup kita adalah hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima sekalian kasih Tuhan, kalau hari ini mungkin kita sedang mengalami masalah dalam kerohanian kita, atau kita sekarang sedang jatuh ke dalam dosa bahkan menikmatinya, atau kita menjadi orang percaya yang hari ini tidak seperti orang percaya, di mana perbuatan kita jauh daripada benar, jauh daripada apa yang seharusnya Tuhan mau ada dalam diri kita. Mari, hari ini adalah kesempatan buat kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang berbahagia adalah umat pilihannya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dan yang hidupnya mengenakan yang benar, melakukan apapun dalam sikap hidupnya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menghindari segala dosa, percabulan, iri hati, dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang yang terus menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah di momen hari ini, di doa 10 hari pada hari yang ketiga ini, mari kita mengaku dosa hadapan Allah, dan nanti kita akan berdoa untuk segala pergumulan dosa kita dan pergumulan hidup kita, supaya kita bisa mampu untuk melakukan yang benar, yang sesuai dengan keinginan Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sungguh baik.
Kami bersyukur Engkau terus memberikan kami penghiburan. Bahkan melalui segala yang tadi kami sudah renungkan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sehingga kami pun harus sadar bahwa ketika kami memiliki Engkau Tuhan dalam diri kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai orang yang benar-benar memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami, penebus dan juru selamat kami, Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya persilahkan sebentar mengambil waktu sebentar kita memohon ampun kepada Tuhan dan kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Tuhan, ini kami Bapa, kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Dan kami pun bersyukur hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan merenungkan firman-Mu dan juga menaikkan beberapa pokok doa. Biarlah sungguh kami boleh menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh GKR Gedong. Kita berdoa supaya para hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan boleh diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk selalu juga diberikan hikmat sehingga dapat membimbing kita sebagai umat Allah, jemaat GKR Gedong dan bahkan jemaat-jemaat yang ada se-GKR di Indonesia untuk terus dijaga, dimenangkan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan melalui setiap hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di GKR Gedong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa datang ke hadirat-Mu untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang hari ini Tuhan tempatkan ada di GKR se-Indonesia. Kami berdoa untuk Musa Tulai Tuhan, berdoa untuk Musa Regi, berdoa untuk Musa Rudi, Musa Median, Musa Husada Tuhan. Juga untuk semua hamba-hamba Tuhan lainnya yang ada di Teluk Gong, yang ada di cabang Tuhan, bahkan juga yang ada di GKR Gedong sendiri Bapa, di PIK, di Angke, semuanya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau berkati Tuhan supaya sungguh para pemimpin ini hamba-hamba-Mu terus diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk membimbing kami, menjagai kami dengan kebenaran firman-Mu, mengajar setiap kami jemaat-Mu yang ada di GKR supaya dalam segala macam tantangan dunia ini yang terus menggerogoti iman kami terus kuat dan menang. Sehingga kami boleh terus berjaga-jaga hidup kudus, menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu melalui setiap bimbingan, doa-doa, renungan, khotbah yang disampaikan para hamba-Mu di GKR. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Mari kita juga berdoa untuk para majelis supaya boleh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, juga hikmat untuk menjadi pemimpin yang benar-benar melayani dan menjadi berkat buat setiap jemaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap majelis Tuhan yang Engkau telah pilih, Engkau tempatkan dari BPP Tuhan sampai BPJ dan BPC. Engkau berkati juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu serta majelis yang ada juga di pos PI. Tuhan berkati terus Tuhan supaya mereka juga diberikan hikmat, kekuatan, kerohanian yang terus bertumbuh sehingga boleh menjadi teladan, contoh yang baik dan juga menopang jemaat-Mu Tuhan melalui kehidupan pribadi mereka, perkataan mereka dan pelayanan mereka. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya ini doa kami dan biarlah terus mulai hari ini sampai selama-lamanya kami boleh terus hidup kudus menanti-nantikan Engkau Tuhan dan terus benar melakukan kehendak-Mu, benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang benar yang Tuhan mau sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami, melalui perkataan dan melalui tindakan kami dalam keseharian kami. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Amin. Jemaat sekalian, sampai di sini persekutuan doa 10 hari kita. Sampai jumpa besok di persekutuan doa 10 hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.